Mbak Cempaka, dalam konteks perang Iran, kepentingan nasional apa yang tengah diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sehingga kita harus mendayung di antara dua karang? Tentu saya menyampaikan juga apa yang telah disampaikan oleh Mas Umam tadi, bahwa tidak hanya mendayung di antara dua karang, tapi juga bahkan kita harus bisa berselancar di antara karang-karang ini. Dan tentu saja sebagai sebuah negara yang middle power atau kekuatan menengah yang tidak terlalu memiliki kekuatan koersif yang cukup besar seperti great power, tentu sebuah kepastian dalam memilih begitu ya, hedging maupun memilih satu polar itu akan merugikan bagi negara middle power begitu, bagi negara menengah. Nah, tentu tapi harus menjadi koreksi. Dalam konteks ini adalah ketika kita bicara bebas aktif, tentu interpretasi bebas aktif yang dimiliki di zaman Bung Hatta seperti yang disampaikan oleh Pak Dubes, itu tentu harus direinterpretasi dalam kondisi saat ini. Ketika dulu ada statement bahwa kita tidak memilih antara Moskow dan Washington, saat ini kita mungkin harus memilih dengan keduanya begitu. Dalam hal ini tentu saja kepentingan nasional menjadi jangkar yang paling penting. Tentu kita juga mengingat Mbak, ketika bicara tentang flight begitu ya, blanket begitu. Ini bukan kasus pertama terjadi, karena tadi Pak Masudi bicara tentang tarik menarik begitu. Nah, tarik menarik ini terjadi, kita mungkin masih ingat bagaimana akhir 2025 lalu ada isu terkait dengan bagaimana diberikan akses untuk Rusia di Papua misalnya, yang membuat negara misalnya Australia gerah. Nah, ini sebenarnya dan ternyata terbukti Kemhan dan pemerintah menyatakan bahwa ini bukanlah suatu kejadian begitu. Dan tentu saja kita tahu bahwa sebuah permintaan dari sebuah negara itu wajar-wajar saja. Sekarang tinggal bagaimana kita sebagai negara yang memiliki kedaulatan dan memiliki pertimbangan kepentingan nasional bisa tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jayadi begitu, mendengar apa masukan dari masyarakat begitu dan juga merefleksikannya dalam politik luar negeri kita. Oke, baik, saya ke Mas Umam. Mas Umam, jadi sebenarnya yang dikejar itu politik bebas aktifnya atau kepentingan nasional yang dituju utama? Tentu esensi dari hubungan internasional adalah kepentingan nasional, karena soul-nya ada di situ. Dan setiap kebijakan politik luar negeri itu adalah continuation dari internal interest, dari domestic politics. Maka di level ini saya pikir itu adalah bagian dari upaya untuk mencari target-target yang sesuai dengan agenda yang di set up ya oleh pemerintah. Tapi kembali di konteks ya, kalau misal kita kontekstualisasikan tadi terkait dengan BOP, kita letakkan dulu asbabul wurudnya. Pengambilan keputusan BOP itu kan momentum jauh sebelum perang. Ya. Dan di saat itu memang logik yang dibangun adalah ketika dunia, bukan hanya Indonesia, dunia termasuk negara-negara Islam di luar Indonesia juga mengalami structural deadlock ketika bicara tentang Palestina. UN tidak ada manfaatnya. Berbagai keputusan UNSC juga kemudian rangkaiannya itu saya pikir cukup banyak yang kemudian meaningless. Artinya bahwa itu BOP memang ditargetkan, diikhtiarkan sebagai sebuah shortcut. Karena memang ada structural deadlock di level multilateral. Tetapi situasi kan berubah. Ketika kemudian terjadi serangan Iran, semua pihak itu kemudian unpredictable. Ini sesuatu yang kemudian di luar kalkulasi itu. Dan per saat ini kalau misal kemudian masih membicarakan BOP, tentu positioningnya berbeda dengan BOP yang pada momentum itu. Secara moral politics, konteks legitimasi, termasuk juga judgment dalam konteks international politics, sangat berbeda. Dan itu tercermin tadi dari survei Mas Jayadi, ketika kemudian ditanya tentang BOP, porsinya relatif tidak setuju. Dan terkait dengan tadi penempatan TNI ya misalnya, itu juga tentu dihadapkan dengan berbagai rangkaian isu. Termasuk kemarin 3 TNI di Unifil tewas. Persepsi kita betul-betul meletakkan TNI di garda terdepan di wilayah konflik, tetapi kemudian international power tidak bisa menjamin itu, even UN sendiri, baret biru tidak bisa menjamin itu, maka wajar kalau misal kemudian survei mengatakan seperti itu. Jadi tetapi intinya kalau menurut misal Anda, ditanya, kita keluar dari misal BOP aja atau enggak? apakah di BOP tetap atau tidak, saya ngikutin rumus yang disampaikan oleh Pak Yai Marsudi Suhud. Ya, rumusnya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Letakkan mana yang kemudian memiliki manfaat yang lebih besar, meskipun ada kemanfaatan yang lebih kecil, tapi dampaknya kemana-mana. Dalam konteks ini Mbak, kita hitung, kalau kita ini situasi kemudian fokusnya pada konteks Iran,
kemudian kita melakukan langkah yang begitu revolusioner, quote by quote, kita keluar dari BOP, saya pikir risiko diplomatiknya akan jauh lebih besar. Kita berhadapan-hadapan langsung dengan Amerika Serikat. Yang bisa kami sarankan, apa yang bisa dilakukan? Stay saja dulu, diam saja, keep calm, sampai kemudian pada momentum, kalau misal kemudian ada situasi, ada momentum yang memungkinkan kita mengambil keputusan, dan Indonesia should be not the only one. Karena itu sangat berisiko. Kita komunikasi dengan teman-teman Turki, komunikasi dengan Saudi misalnya, komunikasi dengan Bahrain, dengan Oman. Kalau mereka juga memiliki cara pandang yang to some extent tidak jauh berbeda, kita lakukan itu. Pak Marsudi, jadi kalau misalnya kita keluar langsung justru berpotensi berhadapan langsung dengan Amerika Serikat? Menurut saya itu malah isu BOP sudah nggak relevan. Mestinya ketika sudah ada perang begini, yang relevan adalah isunya stop war. Isunya adalah PBB, UN yang harus mendamaikan war ini. BOP, Presiden udah hold. Menurut saya malah bubarin aja. Sekalian, nggak usah ada BOP. Malah yang berperan adalah United Nations. Ya karena ini sudah tidak sekecil urusan Gaza dulu. Ini sudah meluas urusan perang. Jadi menurut saya sudah nggak BOP lagi. Karena BOP relevansinya tidak mencukupi untuk menjawab peperangan ini yang mestinya stop. Lah ini kan seberapa negara sih yang sudah ikut perang kan? Israel, Amerika, Iran, Libanon, bahkan Yaman kan ikut ke situ. Lah isu yang sangat dipentingkan hari ini adalah stop war. Setelah stop war, PBB masuk. Setelah PBB masuk, yang terpenting, penting isu di atas isu yang super penting adalah Palestina merdeka. Di garis kalau memang sudah ada mau keputusan two state policy, garis saja mana batasnya. Kalau two state policy, biar ke depan itu sudah enggak perang. Gitu. Baik, Pak Fahmi silakan respon. Kata Pak Kiai barusan bahwa BOP-nya sudah tidak relevan. Ya, sejak awal kan pemerintah sudah menyampaikan ya bahwa national caveats-nya jelas kan gitu ya, bahwa kalau memang ke depan dirasakan bahwa BOP ini melenceng atau tidak lagi relevan, ya Indonesia keluar dari. Dan sekarang yang dilihat gimana? Ya sabar, kita tunggu. Ada kajian, butuh berapa lama lagi? Apalagi ada hal-hal yang tentu masih harus menjadi pertimbangan. Dan tadi kan kita juga sudah bahas itu dan kita sepakat bahwa ya wait and see juga perlu saat ini ya, karena memang ya perangnya juga masih berlangsung, ya hal-hal yang perlu dilihat juga masih karena banyak. Karena pemerintah khawatir berhadapan langsung dengan Amerika begitu, Pak Fahmi? Tidak juga. Dengan sentimen publik gimana kira-kira sekarang? Sentimen publiknya mayoritas tidak. Sudah diantisipasi sejak awal dengan menetapkan national caveat yang jelas kan gitu. Jadi tidak ada kehendak keitik keinginan pemerintah untuk berhadapan-hadapan dengan publik, tidak kan, justru sejak awal BOP itu dipandang sebagai salah satu opsi yang dianggap berpeluang gitu ya, untuk justru mengakomodir harapan masyarakat yang ingin melihat Palestina merdeka dalam kerangka two state solution kan begitu. Baik. Sedikit Mbak Ilona. Saya coba meletakkan ini. Jadi konteksnya begini, ini dua matra perdebatan yang berbeda. Per saat ini yang menjadi fokus kita adalah Iran. Adapun kemudian BOP itu nanti kemudian menjadi perdebatan lanjutan ketika ini yang menjadi center of gravity dalam konteks international politics saat ini, Iran terselesaikan. Dan ini betul-betul mencairkan semua identitas. Tadi ya di awal-awal ya, kita itu basisnya Sunni, tapi begitu kemudian ada yang terjadi di Iran, sentimen antara Sunni dan Syiah itu betul-betul kemudian menjadi sesuatu yang blur. Artinya apa? Sentimen kemanusiaan. Jadi fokus kita di sini. Begitu ini nanti terselesaikan, karena fakta tidak ada satupun organisasi multilateral termasuk PBB, kalau dalam bahasa Pak Yai Marsudi, ini wujuduhu ka'adamihi. Ada, tapi seperti nggak ada. Nah ini kita selesaikan dulu, baru kemudian ketika nanti ada momentum seperti apa terkait dengan Gaza, kita nanti bicarakan itu dengan lebih cermat lagi. Baik, kita lanjutkan nanti semua Bapak-Bapak tetap bersama kami saudara di Bola Liar.